Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil arab wal ajam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila mamarid duhuri wal ayyam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahu al azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga masih dapat melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wassalamullah semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya. Hadirin jamaah sekalian, sebelum saya mulai kajian kita pada kesempatan siang hari ini, perlu saya sampaikan kepada hadirin jamaah sekalian bahwa beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ali Mahfud saat ini sedang kurang sehat. Untuk itu mari bersama-sama kita doakan beliau, semoga Allah berikan kesehatan lahir dan batinnya, sehat walafiat. Kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli man nabi sallallahu alaihi wasallam menakhusu khususan khasatan ila Syekhina Kiai Haji Mahfud. Syifaan la yughadiru ba'dahu saqaman. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, sesuai dengan amanat beliau, hari ini saya akan melanjutkan kajian beliau tentang fikih kitab Kifayatul Akhyar. Untuk itu mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah tawassulan bi hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahin auliya wa syuhada wa sholihin, dan terkhusus untuk muallif hadzal kitab Kifayatul Akhyar Syekh Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Hasani Al-Hasini Al-Husaini Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan yang lalu membahas tentang bagaimana tata cara menguburkan jenazah. Ada dua jenis liang, ada liang lahat, ada liang cempuri, itu sudah kita bahas. Hari ini kita akan lanjutkan tentang bagaimana hukumnya menangisi mayit. Kita tahu bahwa pada saat kita ditinggalkan oleh keluarga kita, ditinggalkan oleh saudara kita, ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih, maka kesedihan kita itu biasanya ditandai dengan linangan air mata. Ya, kalau orang dulu itu melarang-larang itu, jangan nangis kan itu.
Jangan sampai air matanya menetes kepada mayit. Sebenarnya hukumnya apa sih kita menangisi mayit itu? Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wala ba'sa bil bukai 'alal mayyiti min ghairi nauhin wala syaqqi jaibin wala darbi khaddin. Tidak apa-apa menangisi mayit. Jadi kalau kita sedang ditimpa musibah oleh Allah, keluarga kita ada yang meninggal, bolehkah kita nangis? Tidak apa-apa menangisi mayit, gak apa-apa. Min ghairi nauhin. Nah, ini yang jadi masalah, jangan sampai melampaui batas. Min ghairi nauhin di sini maksudnya bukan hanya sekedar nangis, tetapi tangisannya itu sampai meratap. Jadi kalau tangisannya sampai meratap, ini yang haram bukan nangisnya, meratapnya. Min ghairi nauhin, tanpa meratap. Jadi kalau tangisan yang wajar, berlinang air mata yang wajar, nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah ketika tangisan itu disertai dengan meratap. Wala syaqti jaibin wala darbi khaddin, dan tidak disertai dengan merobek-robek baju, ya, merobek-robek leher baju, sobek-sobek, ya. Wala darbi khaddin, dan tidak disertai dengan menggampar pipi, pak itu nggak boleh. Kalau hanya sekedar menangis berlinang air mata nggak apa-apa. Yang dilarang adalah nauh syaqti jaibin darbi khaddin. Nauh itu artinya meratap. Yang kedua sambil disertai dengan merobek-robek pakaian. Kemudian memukul-mukul pipi, ya, ataupun bagian dari anggota tubuh kita. Seperti orang sedang ada penyesalan dengan cara seperti itu. Nah, ini jadi tidak seperti yang dilakukan oleh mereka orang-orang Syiah ketika kesedihannya, ya, terhadap korban-korban yang diderita oleh Ahlul Bait, lalu kemudian setiap tanggal 10 Muharram mereka memukuli badannya dengan cambuk dan lain sebagainya sampai berdarah-darah. Sebenarnya hal seperti itu haramnya, tidak boleh dilakukan, dan kita pun nggak boleh melakukan seperti itu. Saking sedihnya sampai kelewatan, ya, kita pukul-pukul badan kita. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau hanya sekedar nangis berlinang air mata, nggak apa-apa. Ya juzu al-buka'u 'alal mayyiti qoblal mauti wa ba'dahu. Boleh menangisi mayit baik sebelum wafatnya maupun setelahnya. Sebelum wafat, ketika nazak, ya, ketika hendak dicabut nyawanya, kita nangis, nggak masalah. Ataupun setelah tiada, setelah wafat, itu nggak apa-apa. Amma qablahu fali riwayati Anasin radhiyallahu anhu qala dakhalna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahimu waladuhu yajudu binafsi wa ja'alat aina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tadrifani, yakni tasyalani. Kalau dalil daripada menangis sebelum terjadinya kematian atau sebelum wafatnya mayit menangis, adakah dalilnya? Ada. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas radhiyallahu an, ya. Qala dakhalna ala Rasulillah. Kata Imam Anas bin Malik, aku masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yajudu binafsi, ya, dia sedang sakaratil maut, ya, akan dicabut nyawanya. Yajudu binafsi, akan dicabut nyawanya. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifani, maka kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlinang, mengalir air matanya. Nah,
Ini kan berarti kejadiannya sebelum Ibrahim putra Rasulullah, Sayyid Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah berlinang air mata. Jadi, bolehkah kita menangisi mayit keluarga kita yang meninggal misalnya sementara belum dicabut nyawanya? Boleh. Ya. Rawahu Syaikhani. Wa amma ba'dahu falima rawahu Anas aidon. Dan kalau misalnya dalil tentang hukumnya menangis setelah mayit dicabut nyawanya, adakah dalilnya? Ada, ya. Ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik juga. Syahidna dabna binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ra'aitu ainaihi tadrifani wa huwa jalisun ala qabriha. Ya. Imam Anas bin Malik, ya, sahabat Anas bin Malik berkata, kami menyaksikan saat penguburan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku melihat kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinang wa huwa jalisun ala qabriha. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kuburannya. Jadi ini berarti kalau di atas kuburannya sudah terjadi atau telah terjadi atau telah wafat. Kalau tadi ketika Ibrahim hendak dicabut nyawanya, oh berarti ini dalil untuk menangis sebelum terjadinya wafat. Nah, kalau ini dalil tentang bagaimana hukumnya menangis setelah wafat, setelah adanya kematian. Ini Rasulullah ketika putrinya meninggal, ketika di pemakaman beliau berlinang air mata. Kalau di pemakaman berarti sudah terjadi. Ya. Rawahu Syaikhani itu. Afi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wassalamu zara qabra ummihi fabaka wa abka man haulah. Dan juga hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa annahu alaihi salatu wassalam zara qabra ummi. Rasulullah itu berziarah ke kubur ibunya. Di mana? Di Abwa. Abwa itu tempat yang ada atau daerah yang ada di perbatasan antara Mekah dan Madinah. Itu ada namanya Kampung Abwa. Disitulah letak makam atau kuburan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Aminah binti Wahab. Fabaka wa abka man haulah. Rasulullah menangis. Wa abka man haulah. Dan tangisannya itu menjadikan orang sekitarnya juga ikut menangis. Ini artinya apa? Menangisi mayit ya yang sudah wafat itu tidak apa-apa karena Rasulullah sendiri menangis, ya. Ketika ziarah ke makam ibunya Rasulullah menangis. Wa'lam annal aula adamul buka'i ba'dal maut. Ketahuilah bahwa sebenarnya yang utama adalah tidak menangis ketika terjadi kematian. Yang bagus memang tidak usah nangis, Pak. Gak usah nangis. Kalau kuat, kalau mau bertahan, bagusnya bagaimana? Bagusnya tidak usah nangis, ya. Waqad qala ba'dhum bil karahah. Sebagian mengatakan hukum menangis itu makruh, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajabat fala tabqiyanna baqiyatun." Nah, di sini karena memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajabat, ketika telah pasti. Maksudnya telah pasti itu apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang kematian seseorang ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Kalau memang itu sudah pasti, maka kata Nabi fala tabqiyanna baqiyah. Maka janganlah menangisinya. Maka janganlah menangisinya. Isnadu sahihun. Wa makna wajabat ay kharajat. Makna daripada wajabat tadi adalah telah keluar ruhnya. Telah keluar ruhnya. Jadi kalau sudah wafat, ya jangan nangis kalau bisa. Ya bahkan sebagian mengatakan nangis itu makruh. Wal buka bil qasri ad-dam'u wa bil maddi raf'us saut. Kata al buka kalau dibacanya pendek buka tanpa ada hamzah, al buka itu artinya adalah ad-dam'u, air mata, ya. Tapi kalau dibaca panjang bukaun, ya,
itu artinya adalah raf'us saut, meninggikan suara. Artinya kalau kita menangis ya, lalu mengeluarkan suara itu namanya bukaun ya, mengeluarkan suara, maka itu disebutnya buka ya. Kalau hanya berlinang, buka tanpa hamzah, buka ad-dam'u ya, linangan air mata. Nah, kemudian wa tahrumu an niyahah alal mayyiti wa li sahibiha uqubatun azimatun. Haram melakukan ratapan ya. Nahyah itu ratapan ya. Alal mayyiti, atas mayit, dan bagi pelakunya uqubatun azimah, akan mendapatkan siksa yang berat. Jadi nggak boleh kita melakukan ratapan, meratap, nggak boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarabin. Orang yang meratap ya, apabila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika di hari kiamat didirikan sementara dia diberikan pakaian ya, yang terbuat dari tir itu aspal. Pakaian yang terbuat dari aspal, kita bisa lihat kalau itu dipakaikan kepada kita, panasnya luar biasa. Dan itu balasan bagi orang yang naihah, melakukan ratapan ketika dia menghadapi orang yang meninggal ya, mayit. Rawahu Muslim. An-nauhu raf'us saut bin nadbi ya. Yang disebut nauh itu adalah mengeraskan suara dengan meratap ya, dengan meratap. Wan naddu an taqula al-khasirah wa sanadah wa quwwah wa dhahrah wa a'izzah wa dharifas sama'il wa nahwi dzalik. Ratapan itu biasanya ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh orang yang sedang tertimpa musibah ya. Ucapannya berupa kalau bahasa Jawanya itu sambat-sambat ya, sambat-sambat itu meratap. Seperti wasanada, wahai orang yang menjadi tumpuan hidupku. Dia teriak-teriak dengan suara-suara seperti itu, meratap. Wa quwwah, wahai orang yang menjadi kekuatan hidupku ya. Wa dhahra, wahai orang yang menjadi tulang punggungku ya, dia sebut-sebut seolah-olah bahwa satu-satunya yang bisa menghidupinya itu adalah dia yang meninggal ya. Wa izzah, wahai orang yang dengannya aku menjadi mulia ya. Wa izzah wa dharifas sama'il dan lain sebagainya. Jadi ini memanggil-manggil, meratap-ratap apa yang dia selama ini merasakan beberapa anugerah ya, pemberian yang sumbernya dari dia, kemudian diratapi itu. Nah, dengan teriak-teriak suaranya kenceng ya, apalagi disambung dengan nabokin pipinya, menyobek-nyobek bajunya. Nah, itu yang diharamkan adalah yang seperti itu. Qala alaihi salatu wassalam, ma min mayyitin yamutu fayaqumu baqihim fayaqulu wa jabala wa sanadah wa nahu dzalika illa wukila bihi malakani yalhazanihi hakadha kunta. Rawahu at-Tirmidzi qala innahu hasan wal hazu durbus sadri bil yadi wa huwa maqbudah. Ini hukuman bagi orang yang meratapi mayit. Ma min mayyitin yamutu, tidaklah seseorang meninggal fayaqumu baqihim, kemudian ada orang yang menangisinya, meratapinya dengan mengatakan wa jabala wa sanada, wahai orang yang menjadi tumpuan hidupku, gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya. Illa wukila malakani yalhazani, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk memukulnya. Yalhazan itu begini,
dia malaikat itu mengepalkan tangannya lalu kemudian memukul punggungnya. Jadi seperti itu. Nah kalau yang mukul kita mungkin ya begitu, nggak terlalu keras. Nah, mukul malaikat. Nah, kita bisa ngebayangin kalau yang mukul itu malaikat berarti kayak apa hancurnya, ya. Aha kata kunta, dan begitulah ya kejadiannya. Rawahu Tirmidzi wa qala innahu hasanun wal lahzu darb sadri bil yad wa hiya maqbudah. Kemudian yang kedua, wa amma syaqul jaib wa darbu sadri wal khaddi wa nathri sya'ri wa du'ai bil wail wa nahwi dzalika fa hakadha kulluhu haramun wa amrun jahiliyun. Adapun menyobek-nyobek baju, memukul-mukul dada, memukul pipi, memberantakkan rambut, kemudian berdoa dengan wail, ya, aduh celaka aku, aduh celaka aku, seperti itu. Wahada kulluhu haramun, itu haram, dan itu termasuk amrun jahiliyun. Ini perilakunya orang-orang jahiliyah. Jadi kalau kita melakukan seperti itu berarti sama aja kita ngikutin cara-caranya orang jahiliyah, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Kata Nabi, bukan termasuk golonganku orang-orang yang memukul-mukul pipinya, orang yang menyobek-nyobek bajunya, dan orang yang berdoa dengan doa-doanya orang jahiliyah. Jadi perilakunya orang jahiliyah. Rawahu Syaikhani fi sahihaini bari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas saliqah wal haliqah wasyaqqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan diri dari saliqah. Saliqah itu raf'us shaut indal musibah. Orang yang teriak-teriak ketika ditimpa musibah, itu namanya saliqah. Orang yang teriak-teriak ketika ditimpa musibah, itu namanya saliqah. Rasulullah bebas dari saliqah. Artinya apa? Rasul lepas tanggung jawab, ya, tidak akan memberikan syafaatnya. Lepas tanggung jawab. Bagi siapa? Orang yang ketika ditimpa musibah dia mengeraskan suaranya, teriak-teriak. Kemudian haliqahnya wal makna fi tahrimi dzalika ayyusbiha tadhullum mimman dzalamahu wal istighatsa min dzalik. Jadi makna daripada teriak-teriak tadi adalah dia menyerupai orang yang seolah-olah dia sedang dizolimi, ditimpa musibah tapi merasa bahwa dia itu lagi dizolimi. Ini Allah zolim gitu kan, begitu kan ya. Seperti merasa bahwa dirinya itu sedang dizolimi, padahal Allah sedang menimpakan kepadanya ujian, musibah, tapi diterimanya seperti dizolimi, sehingga teriak-teriak. Nah seperti inilah yang menjadikan Allah murka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lepas tanggung jawab, nggak mau tanggung jawab dengan orang yang seperti ini, ya. Wadzalika adlum minallah subhanahu al-aziz al-hakim. Nah, yang sebenarnya ujian itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan kezaliman Allah. Ya, bukan Allah zalim. Tetapi inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam setiap ujian itu pasti ada maknanya, ada hikmahnya yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikannya nilai plus, nilai positif. Setiap ujian itu kan bakal naik tingkat. Kalau kita ujian itu berarti ada kesempatan kita naik pangkat. Kalau nggak pernah diuji ya nggak pernah naik kelas, ya. Jadi inilah maka ujian yang Allah timpakan kepada kita itu hakikatnya adalah Allah sayang, ya, bukan Allah zalim. Jadi kalau sampai teriak-teriak dia merasa bahwa dia sedang dizalimi, inilah yang kemudian akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melepaskan diri, tidak bertanggung jawab dan tidak akan memberikan syafaat, naudzubillah min dzalik. Jadi inilah hal-hal yang terkait dengan mayit, ya. Kalau bukan kewajibannya yang 4 itu sudah kita bahas. Ini hal-hal yang banyak sering terjadi, ya, pada saat kematian, ya. Lalu kemudian orang-orang yang tidak mengerti hukumnya menangis ngomong jangan nangis, haram, bukan haram.
boleh ya. Kalaupun ada yang menghukumi makruh ya, ada memang yang menghukumi makruh ya, karena Rasulullah SAW juga dalam rangka ini kan, kalau kita ya, menghadapi orang yang sedang ditimpa musibah itu kan tugas kita adalah memberikan hiburan, bagaimana supaya tidak lagi dia merasa sedih ya, bahwa tangisan itu tidak ada gunanya. Makanya kalau memang sudah ada ketetapan, kata Nabi, gak usahlah nangis ya. Nah, dari dasar inilah kemudian sebagian ulama mengatakan makruh. Yang mengatakan boleh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri juga menangis ketika putrinya meninggal, ketika putranya meninggal. Baik tangisan yang terjadi sebelum meninggal ataupun setelah meninggal, itu dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau didiskusikan, boleh silakan. Monggo. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau yang meninggal itu selain agama kita? Ya. Karena tangga bahkan orang tua yang tidak. Ya. Kemudian batasannya sampai kemana? Ya. Ya karena di militer sendiri, yang militer kadang kita karena perintah harus menghadiri pemakaman yang di luar agama kita. Ya. Terima kasih. Baik. Batasan kita adalah batasan kemanusiaan. Selagi koridornya adalah kemanusiaan, kita tidak tidak ada larangan sama sekali. Ya. Yang tidak boleh adalah ketika kita masuk di dalam ritual keagamaannya. Itu yang tidak boleh. Ya. Di dalam ritual keagamaannya. Kalau dalam hal sebagai layaknya atau sebagai sesama manusia, kita memiliki alaqah, memiliki hubungan sesama manusia, ya. Di mana ini juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak boleh itu adalah ketika kemudian kita melakukan ritual yang sama, ritual yang istilahnya sudah lepas dari koridor kita sebagai seorang muslim. Termasuk bagaimana hukum kita dengan orang tua kita yang notabene-nya non muslim. Secara hubungan kemanusiaan, kewajiban kita menghormati, menghargai, birrul walidain tidak putus. Gak boleh karena beda agama lalu kemudian kita menyepelekan orang tua itu dengan melakukan kedurhakaan kepada orang tua. Tidak boleh. Hubungan secara manusiawi itu tidak lepas, ya. Tetapi secara akidah, nah ini kita harus memisahkan ini. Secara akidah kita harus pisahkan ini, ya. Sehingga kalau misalnya itu tidak masuk dalam kategori orang yang sama akidahnya dengan kita, bolehkah kita menghadiri pemakamannya? Ya boleh, dalam rangka menghargai dia sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua misalnya, atau sebagai keluarga, atau sebagai saudara. Ya. Rasulullah mengajarkan salam. Ya, salam itu kan sebenarnya bagian dari ritual keagamaan. Kita punya salam namanya assalamualaikum. Ya, saudara kita ada lagi salamnya yang salam. Nah, saudara kita ada yang salamnya om setiastu, ya. Ya. Artinya memang punya salam masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri sebenarnya ada ajaran yang beliau sampaikan tentang bagaimana ketika kita mengucapkan salam, yang berarti itu adalah doa untuk orang non muslim. Beliau mengajarkan kalimat begini: assalamu ala manittaba'al huda. Salam bagi orang yang mengikuti petunjuk. Nah, berarti apakah dia mendapatkan kata salam itu? Mungkin saatnya ketika belum menjadi orang Islam belum mendapat, karena belum mendapatkan hidayah. Tapi salamnya ada dengan kalimat assalamu ala manittaba'al huda.
Oh, berarti di sini ada hubungan antar sesama manusia yang beda agama dengan cara-cara yang istilahnya tanpa harus merusak nilai keyakinan, nilai akidah. Kalau batasannya adalah muasyarah, saya kira nggak ada masalah itu. Kita menghadiri acara pemakaman orang non-muslim, ya nggak ada masalah. Yang nggak boleh adalah kita mengikuti ritual ibadahnya orang non-muslim itu. Saya kira seperti itu. Baik, ada lagi? Cukup? Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, ya, sehingga kita tidak ragu ketika kita melakukan hal-hal yang secara naluri kita ini ada hubungan batin dengan orang-orang yang kita kasih. Kalau kemudian kita memaknainya nangis nggak boleh, sementara kita mau nggak mau harus nangis, ya silahkan nangis saja, nggak masalah, ya. Ada hukum yang membolehkan kita menangis. Yang nggak boleh itu meratap. Kalau kita meratap tentu haram. Kalau nggak meratap nggak masalah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina dzufrina maulana Muhammad barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridun illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis solihati a'malana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.